Selamat datang di tutorial Unreal kita yang ketujuh dan video kedua untuk project top-down shooter kita. Pada video ini kita akan melanjutkan project kita sebelumnya dan kita akan menambahkan fitur look at dengan menggunakan mouse pada permainan kita. Kita juga akan belajar tentang sedikit komputer grafik, sedikit matematika pada komputer grafik, dan juga bagaimana konsep PBO dapat diimplementasikan pada game programming. Oke, jadi kita akan melanjutkan project kita yang terdahulu ya. Jadi kalau kita jalankan project kita dari project yang terakhir itu kita sudah bisa melakukan input eh, melalui keyboard ya, menggunakan ASDW dan karakter kita sudah bergerak sesuai dengan inputan kita. Oke, sekarang kita akan melakukan eh, sekarang kita akan menambahkan modifikasi untuk kontrol kita di mana kita bisa menggunakan mouse untuk mengarahkan karakter kita ya. Jadi coba sebentar. Kalau misalnya saya perbesar dulu coba ya. Ini adalah karakter kita ya. Jadi untuk pergerakannya itu ya kita menggunakan ASDW. Tapi untuk kameranya sendiri, kemana dia mengarah, dia akan selalu mengarah kepada pointer mouse kita. Gitu ya. Jadi gerakannya itu dia berjalan kemana itu pakai menggunakan ASDW, tapi untuk rotasinya dia akan selalu mengarah ke pointer mouse kita. Gitu ya. Jadi ini sebenarnya nggak begitu sulit ya implementasinya, tapi kita perlu tahu sedikit tentang dasar-dasar komputer grafiknya. Jadi kalau misalnya saya inilah diagram Cartesius saya ya. Dan ini adalah karakter saya. Ini adalah posisi mouse yang akan saya lihat gitu, akan saya rotasikan. Jadi idealnya itu ketika saya mau mengarahkan kemari ya, dari tutorial sebelumnya kita ingat ya kalau eh, rotasi 0 derajat itu selalu ke X positif ya. Jadi ini dia rotasi 0 derajat itu ya. Jadi ketika kita mau mengarahkan karakter kita melakukan rotasi sini, berarti kita harus dapat dulu sudutnya yang di sini, ya. Caranya gimana? Nah, cara yang paling mudah itu kita bilanglah di sini posisinya adalah V0 dan kita bilanglah di sini posisinya adalah V1, maka arahnya ini ya, vektor yang kita mau lihat ini adalah V1 kurang V0, ya. Maka kita dapatlah vektor yang garis putus-putus ini. Lalu dari mana kita dapat derajatnya? Kalau misalnya kita tarik garis ke bawah ya, kita dapat nilai X-nya dan kita dapat juga panjang vektornya, maka dengan menggunakan rumus sinus ya, di mana sin bilanglah sudutnya itu alfa, itu adalah oh sorry sorry, ini kalau ini dengan bawah ya, berarti salah, bukan sin, cos ya. Cos alfa sama dengan berarti X dibagi R ya. X-nya kita tahu, R-nya kita tahu. Berarti kalau kita mau tahu alfanya berapa, tinggal di arcos saja kan gitu ya. Jadi mudah cara mencari sudut rotasinya ini gitu ya. Tapi tentunya kita nggak akan melakukan matematika ini. Kenapa? Karena memang di Unreal Engine sudah ada metode yang lebih mudah untuk melakukannya ini. Tapi konsepnya sama gitu ya. Konsepnya itu adalah kita cari lokasi di mana mouse kita berada, kemudian kita cari lokasi dari orang kita, dari karakter kita kurangi, baru ada nanti satu node yang namanya itu adalah uh, uh, find look at rotation gitu ya, find look at rotation ya. Jadi dia melihatnya ke rotasinya itu ngelihat ke arah mana gitu ya. Itu adalah node-nya, kurang lebih cara kerjanya seperti ini gitu ya. Jadi supaya kita tahu basicnya itu seperti apa. Oke. Nah, jadi kita sudah tahu bagaimana kita akan mencari sudutnya. Kita masuk ke blueprintnya lagi ya. Jadi kemarin untuk kontrolnya kita letakkan di blue BP top down controller ya. Kita letakkan di sini ya. Ini untuk keyboardnya. Oh, kemarin belum saya itu ya. Kayaknya udah saya
Sebentar, ini project yang itu kan ya? Sebentar ya. Coba saya lihat dulu. Ini projectnya di... Oh, sorry. Sebentar, salah. Saya mau pastikan aja kalau saya menggunakan project yang benar ya, karena nanti eh, agak aneh kalau misalnya saya pakai. Tapi nggak apa sih. Ini udah dari itu yang kemarin ya. Dari progress yang kemarin masih sama ya. Hmm, coba ya, di mana lihatnya ya? Oh, di sini. Di Show in Explorer coba ya, Show in Explorer. Ya, di sini benar ya. Oke, mungkin saya lupa aja. Ini belum saya komen ya kemarin ya. Jadi supaya lebih rapi ya, kita bisa eh, select semua, lalu kita tekan C ya untuk dalam satu box. Kemudian kita bilang move ASDW mungkin namanya. Saya nggak tahu, harusnya tutorial sebelumnya itu ada. Udah saya bikin seperti ini ya. Kemudian saya ubah jadi warna merah. Ya, jadi kalau misalnya ini sudah ada di project kalian, tidak usah diulangi ya. Ini hanya saya juga bingung kenapa komennya hilang gitu. Ya, boxnya hilang. Oke. Nah, jadi ini untuk ASDW-nya. Sekarang untuk mouse-nya gimana? Nah, jadi kita sebelum masuk ke mouse itu kita perlu belajar dulu ya kalau kita lihat node-node-nya ini, ya itu ada yang warna berbeda-beda ya. Ada warna hijau, ya, ada warna biru, ya, dan ada warna merah. Sebentar. Ya, jadi kalau misalnya node-nya itu berwarna merah itu artinya event ya. Jadi event itu adalah node yang akan dipanggil ketika terjadi sesuatu gitu ya. Kebetulan kalau ini dia node ini akan dipanggil ketika ada enhance input action move-nya ke trigger ya. Jadi dia akan memanggil node ini gitu ya. Kalau ini event begin play. Jadi artinya ketika ini akan dijalankan ketika node ketika ketika game itu berjalan gitu. Pertama kali lah ini begin play ini ya. Set destination click ini yang nggak kita pakai ya. Ini tadi untuk klik ya, sama juga eventnya. Dia akan ke-trigger kalau misalnya kita klik tombolnya ya. Kalau ini set destination touch, ini kalau menggunakan touch ya. Nah, itu untuk node yang berwarna merah ya. Artinya dia event yang akan dipanggil ketika terjadi satu kondisi tertentu gitu ya. Kalau yang warna biru itu adalah function ya, fungsi yang bisa kita panggil ya. Dia akan menerima masukan sama seperti fungsi pada programmer ya, ada programming ya, ada parameternya, ini parameternya dan ada outputnya gitu ya. Kadang-kadang outputnya ya, kadang-kadang ada outputnya di sini. Ini kebetulan nggak ada output ya, ini hanya flow aja dia. Berikutnya apa gitu ya. Kalau yang warna hijau itu adalah pure function, jadi function yang nggak yang akan dieksekusi kalau misalnya kita panggil nilainya gitu ya. Jadi kalau misalnya diperhatikan nih ya, ada dari event kita ada wire yang warna putih, inilah flow program kita. Dari trigger dia akan memanggil add movement input ini dan kebetulan add movement input ini dia butuh misalnya nilai target ini. Dia butuh target. Target ini diambil dari mana? Dari pure function get player character ya. Jadi dia akan dipanggil ketika nilai ini dibutuhkan gitu ya. Dia nggak harus ada flow di sebelumnya itu nggak ada ya. Jadi semua yang warna hijau itu nggak ada wire flow-nya yang warna putih gini ya. Dia cuman dipanggil kalau dibutuhkan aja. Kalau memang perlu nilainya gitu ya. Jadi dia backtrack dari sini kemana gitu ya. Nah, jadi flow kita itu enhanced function, add movement input, untuk ini yang left right ya kemarin ya, add movement input, ini untuk yang forward backward gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya untuk mouse gimana? Kalau untuk mouse kan mouse itu selalu ada ya. Ini kayak kursor saya ini saya gerakkan ke mana-mana, itu selalu ada ya. Jadi dia untuk setiap kali mouse-nya itu bergerak, bukan setiap kali mouse-nya itu bergerak ya. Setiap kali dia mau menggambar karakternya dia harus cek mouse-nya di mana gitu ya. Nah, untuk yang seperti itu ada event yang khusus namanya itu event tick. Tick. Event tick ini dia akan digambar setiap kali aplikasi kita akan mengupdate nilai di program kita. Jadi nilai yang terus-terusan dipanggil, berulang-ulang kali dipanggil, tiap kali dia mau update nilai.
gitu ya. Dia tidak spesifik. Sebenarnya kalau dibilang setiap kali frame itu masih kurang tepat karena update itu tidak selalu sinkronis dengan frame ya. Tapi eh bisalah dibilang setiap kali dia mau menggambar, dia akan panggil semua event node event tick ini. Oke, jadi untuk pergerakan mouse kita yang setiap kali kita cek posisinya di mana, itu kita panggil event tick ini ya. Kalau misalnya familiar dengan Unity, ini kurang lebih sama dengan update atau fix update ya. Kalau misalnya dengan pemrograman OpenGL gitu ya, ini kayak apa ya? Program loop kali ya, loop program ya. Display lah, metode display ya, yang sering dipakai itu namanya itu metode display kalau di OpenGL gitu ya. Oke, jadi kita mau bilang setiap kali event tick kita akan lihat posisi mouse-nya di mana gitu ya. Jadi gimana cara kita ngelihat posisi mouse-nya? Sebenarnya kita nggak ngelihat posisi mouse-nya ya. Kita mau set rotasi dari karakternya ya. Set control rotation mungkin ya. Tapi targetnya adalah si karakter kita, get player controller gitu ya. Jadi targetnya itu adalah si controllernya ini ya. Nah, kita update-nya ini gimana posisinya? Apa yang harus kita update? Ini bisa kita split aja dulu ya. Kenapa kita split? Ya, jadi ada dia X, Y, dan Z. Kenapa kita split? Karena kalau kita perhatikan ya, ini top down kita nih saya jalankan ya. Kita kan bergerak di mouse ini kan dua dimensi ya. Dan dia akan rotasi dengan menggunakan satu sumbu. Ya, sumbu apa itu? Sumbu Z. Kan sumbu Z yang mengarah ke atas kan? Ini kan kalau misalnya kita lihat ininya, nih. Ini kan sumbu Z-nya ini kan yang ke atas kan? Jadi dia berotasi di bidang X sama Y dan sumbu rotasinya itu adalah sumbu Z. Ya, jadi kita split aja ini set control rotationnya. Kenapa? Karena kita nggak perlu update yang ini. Dia nggak akan rotasi X sama Y, dia cuma rotasi Z aja. Ya, oke. Jadi kita sudah dapat rotasi Z-nya. Sekarang bagaimana menentukan nilai rotasi Z-nya? Nah, tadi kalau misalnya kita lihat di MS Paint kita, apa aja yang kita perlukan? Kita perlu V0-nya, posisi karakternya, dan V1-nya, posisi mouse-nya. Oke, posisi karakternya gampang, kita bilang gimana ya? Get player kali ya, get player karakter. Ya, get player karakter, dapat karakternya, ya, baru saya tarik sini, get location, ya, get word location, ya, get actor location juga boleh, ya, get actor location. Kalau word location nanti nggak sama aja sih sebenarnya, ya. Kemudian dia dapatlah ini kan value dari karakter kita kan. Ini coba saya geser ke atas saja karena nanti mungkin saya butuh expand ke bawah. Kemudian yang kedua, saya butuh posisi mouse-nya, ya. Jadi posisi mouse-nya itu di mana, itu saya perlu dapat. Nah, ini agak unik nih posisi mouse-nya. Mouse kita ini dia kan bergerak di layar kita ya. Berarti dia bergerak di bidang dua dimensi yang berada di layar kita. Nah, itu kita perlu translate ke world coordinate-nya. Ini posisi mouse-nya ini kira-kira di mana dia di world coordinate-nya ini. Cara paling gampang untuk mendeteksi posisi mouse-nya ini di world coordinate adalah kita harus cari mouse kita ini kalau diklik ke lantai ini, ke objek yang di skin-nya ini jatuhnya di mana gitu. Ya, kalau misalnya saya taruh sini, dia kan jatuhnya di rem ini kan, ada di rem itu maksudnya rem ini artinya ini ya, apa, bidang miring ini ya, di sinilah dia jatuhnya kan. Kalau saya taruh di sini, berarti dia kan kenanya di tiang ini kan. Kalau di sini berarti dia kenanya di lantai kan. Nah, kita harus dapat posisi dia kalau misalnya kita tembak dari layar ke objek yang paling dekat, itu posisinya di mana. Nah, itu bisa kita pakai perintah. Coba ya, kita ambil dulu get mouse position. Sebenarnya bukan mouse position. Coba kita lihat yang di bawahnya ya. Di input yang destination input, set destination input, dia punya itu metodenya. Nah, ini dia, get location under cursor. Ya, ini artinya apa? Coba cari lokasi yang tepat bertabrakan dengan si mouse-nya ini. Di bawahnya itu apa?
Jadi kalau saya tembak posisi mouse-nya dari layar ke lantai itu, posisi itu di mana, garis lurusnya itu di mana gitu ya. Jadi ada fungsi namanya get location under cursor ya untuk menentukan posisi under kursornya. Oke. Jadi saya bikin di sini get location under cursor ya. Dapatlah posisi kita yang V1-nya. Jadi V0-nya dapat, V1-nya dapat. Oke. Sekarang kita lihat lagi. Saya mau kurangi, kemudian saya cari cost-nya. Bisa seperti ini. Tapi ada cara yang lebih gampang lagi. Si Unreal sudah menyediakan fungsi namanya itu adalah find look at rotation. Ya, find look at rotation itu apa? Jadi kita tentukan, aku lihatnya dari mana? Dari start. Aku lihatnya kemana? Ke location. Yang di return apa? Itulah si rotasinya ini. Ya, karena kita cuma perlu Z aja, kita bisa split ini. Split, dapatlah fungsi Z-nya, dapatlah nilai Z-nya, kita update sini. Dan kalau kita coba, oke, sebentar sebelum ada sedikit yang belum berarti. Coba saya compile dulu, sebentar, saya cek dulu salahnya di mana. Iya, sorry. Bukan set control rotation, salah, ya. Jadi saya nggak perlu rotation controllernya. Saya kan bukan mau rotate controllernya, jadi saya mau merotate karakternya ini. Jadi sebenarnya itu adalah saya tarik dari node ini ya, return value-nya saya taruh ini, saya bikin set actor rotation, bener juga. Baru keinget tadi kenapa controllernya yang di-rotate ya. Terus ini saya split ya, saya mau update Z-nya aja, kemudian kita tes dan sudah berhasil. Ya, jadi dia mengikuti karakter kita. Ya, jadi arahnya itu kita berjalannya itu menggunakan ASDW dan kemana dia melihat itu mengikuti kursor mouse-nya. Oke? Ya memang jadi animasinya agak aneh ya. Kenapa? Karena memang kan kita semuanya ini animasinya menggunakan jalan ke depan ya. Masih jalan ke depan terus dia. Oke. Sementara ketika dia mengarah ke bawah dan kita gerakkan dia ke maju gitu ya, dia animasinya harusnya mundur gitu ya, bukannya maju gitu ya. Ya, ketika seperti ini juga harusnya animasinya bergeser kiri ke kanan, strafe namanya ya. Tapi ini masih running juga di animasi. Nggak apa-apa, itu nanti di tutorial berikutnya kita akan membahas tentang animasi ya. Untuk animasinya masih belum lengkap memang itunya eh, animasinya gitu. Oke. Sebenarnya sudah selesai tapi ada sedikit masalah lagi. Nah, jadi itu dia tadi masalahnya. Kelihatan dikit ya. Jadi ketika saya gerakkan mouse saya itu jauh dari karakternya, itu perputarannya agak normal gitu. Tapi kalau misalnya dari dekat, itu perputarannya cepat sekali gitu, ya. Paling parah itu kalau misalnya saya cross karakternya, sep gitu ya. Jadi dia berputar cepat gitu. Itu nggak ideal. Kenapa? Karena orang kan memiliki kemampuan tertentu ya, sama kayak mobil atau benda-benda lainnya, dia punya kecepatan tertentu untuk berputar gitu ya, nggak bisa ekspres, bukan kayak teleport kayak gini dia, ya. Nah, itu masalahnya di mana? Jadi kita harus tahu dulu konsep dari animasi itu seperti apa ya. Jadi animasi itu sebenarnya, misalnya nih saya ada satu frame, ya, kemudian saya ada frame berikutnya lagi, kemudian saya ada frame berikutnya lagi, ya maaf gambarnya agak jelek, ini pakai mouse soalnya. Kemudian saya ada frame berikutnya lagi. Kalau saya mau menggambar bola yang jatuh, ini bola saya yang pertama, bola saya yang kedua, bola saya yang ketiga, bola saya yang keempat, ya. Nah, gimana cara saya mengukur posisi bolanya di setiap frame? Ya, yang pertama kali saya harus tahu adalah kecepatannya itu berapa, V-nya berapa, kecepatan bolanya itu berapa. Yang kedua saya harus tahu adalah jarak antar frame-nya itu berapa, delta T-nya. Ya, jadi ketika saya menentukan bolanya ini, bilanglah dia P1 dan ini adalah P0, ya. Maka posisi P1 kurang P0, ya, itu adalah V dikali delta T. Gitu. Masuk akal ya?
perubahan posisinya atau jaraknya, biasanya ini disebut dengan S nih ya. Kalau misalnya rumus fisika sederhana kan jarak sama dengan kecepatan dikali waktu gitu ya. Sebenarnya inilah dia translate-nya kalau dalam nih ya. Kemudian kalau saya mau mencari posisi P2 ini, saya bisa pakai dua cara. Saya ulangi lagi caranya, tapi saya ukur dari P1 atau dari P0. Tapi dengan menggunakan delta T yang berbeda. Sama juga seperti ini, ya, dengan menggunakan delta T yang berbeda, saya bisa tentukan posisi P3-nya. Nah, seperti itulah cara komputer menggambar animasi. Kita harus tahu kecepatannya, kemudian dia akan menggambar sesuai dengan selisih waktu antar frame-nya, ya, atau antar update-nya, ya. Nah, itulah yang mau kita letakkan di program kita ini. Jadi ketika kita mau merotasi objek kita ini, kita bukan bilang, oh ini selisihnya rotasikan langsung seperti itu. Enggak, ya. Tapi kita bilang, dengan kecepatan segini dan jarak frame segini, rotasikanlah sebanyak ini. Itulah yang mau kita lakukan di sini. Ya, caranya gimana? Nah, mudahnya si blueprint itu dia punya satu fungsi namanya R interp to, ya. Jadi ini ya kepanjangannya adalah rotation interpolation to. Apa artinya interpolation? Kalau misalnya saya ada satu titik, ada dua titik gitu ya, dua titik di sini ya. Ini adalah titik 0, ini adalah titik 1. Kemudian saya bilang misalnya titik 0 ini bebannya A, titik B ini bebannya B ya. Inilah titik saya. Maka posisi dari titiknya ini, titik P ini adalah A dikali 0 A dikali 0 tambah B kali 1 dibagi A tambah B. Kurang lebih seperti itulah interpolasi. Untuk dapat titik di tengahnya ini apa. Ya, gimana kita translate kemari? Ya, di rumus yang ini tadi, gimana rumusnya? Jadi kalau misalnya saya mau, inilah titik 0 saya. Inilah titik 1 saya. Ketika saya mau menginterpolasi dari ini kan interpolasinya berarti saya gambar ini dan gambar ini kan. Ketika saya mau menginterpolasi, apa yang saya lakukan? Saya cari delta T-nya ini. Ya, selisih delta T dari sini sama delta T yang di sini. Ya, dari sini sampai kemari. Dapat selisihnya, saya kalikan dengan bobot masing-masing, dapatlah posisi dia. Untuk yang sini sama juga, berarti saya tambahkan ini dengan ini, ya, saya bagi dengan bobot keseluruhannya, dapatlah posisi yang ini. Ya, itulah namanya konsep dari interpolasi. Ya, dan di sini pun di interpolasi dia bilang situ, saya mau kurunnya itu apa? Saya mau targetnya itu apa? Selisih waktunya apa? Ya, selisih waktunya berapa detik nih? Kecepatannya berapa? Gitu, ya. Itulah dia konsep dari interpolasi itu, ya. Jadi sama juga seperti tadi saya split ini ya. Karena saya mau merotasi Z-nya aja, ini juga saya split ya. Jadi saya pindahkan ini Z-nya kemari ya. Ini saya tutup aja, ini juga saya split ya karena saya cuman perlu Z-nya aja di sini. Oke. Kemudian current Z-nya ini saya bisa dapat dari current rotation-nya si ini ya. Sebentar, current rotation-nya dari si karakternya. Oh, belum ada ya berarti. Belum saya ambil ya. Oke. Berarti bisa saya ambil di sini. Get rotation. Get actor rotation ya. Saya cuman perlu Z-nya aja. Split lagi di sini. Ya, kemudian saya masukkan kemari. Ya. Dah dapat awalnya, dapat tujuannya. Delta time-nya gimana? Ya. Delta time-nya saya bisa ambil nih kan selisih dari setiap kali si blueprint-nya mengupdate ya, Unreal Engine-nya mengupdate gambarnya atau mengupdate nilai-nilainya ya. Jadi gimana cara kita ambilnya? Ada juga fungsi bawaan si Unreal yang bisa kita pakai, namanya itu adalah delta time. Coba diketik aja delta time. Nah, ini dia dapat jangan yang ini ya, yang ini get world delta time seconds. Ya, kalau ini dia bukan ambil yang world ya. Jadi get world delta time second, dia akan balikkan waktunya. Oke, kecepatannya gimana? Nah, itu kita bisa tentukan sendiri. Nah, ini pertama kalinya juga kita akan membuat sebuah variabel di sini ya. Jadi blueprint kita ini kita punya variabelnya di sini ya.
Variabel ini adalah nilai dari blueprint yang bisa kita pakai. Nah, saya bisa masukkan variabelnya di sini. Mungkin saya untuk contoh pertama saya masukkan aja variabelnya di sini ya. Jadi saya bikin variabel di controllernya ini, saya bikin rotation speed ya. Terus nilainya adalah float. Kemudian saya bilang rotation speed-nya itu adalah oh, ini belum dikompil, sorry. Dikompil dulu ya. Ini belum bisa kita masukkan nilainya di sini. Saya compile dulu, dapat nilainya, kita bilang ini 1. Ingat ya, ini bukan, oh ya, ini rotation speed ini dalam V ya. Ya, nilainya itu rotation ini dalam V, bukan dalam derajat. Jadi ini bukan 1 derajat per detik, ini 1 V per detik. 1 V itu 90 derajat ya kayaknya ya. Iya benar, kalau saya nggak salah ya. Jadi 90 derajat per detik ini artinya. Ya, bukan dalam itu ya, bukan dalam derajat ya. Oke. Nah, jadi interspeed-nya ini saya bikin, saya klik kanan aja di sini, saya udah punya variabel rotation speed, saya klik aja rotation speed, get rotation speed, dapat dia nilai speednya. Nanti dia akan masukkan nilai 1 ini ke rotation speednya ini. Bisa nggak saya hardcode 1? Bisa, tapi nggak bagus ya. Kali nanti bisa diubah rotation speednya, akan lebih efisien kalau misalnya kita bikin sebagai variabel. Oke, coba kita jalankan. Nah, sekarang karakternya bisa bergerak sesuai, mungkin terlalu lambat juga kali ya kalau itu ya, kalau 1 ya. Mungkin saya ubah jadi 5 lah ya. 5 lebih masuk akal kayaknya ya, tuh. Dia akan bergerak, dia nggak tiba-tiba gitu ya. Jadi kalau misalnya saya gerakkan cross gini, nah itu dia masih kelihatan dia itunya pergerakannya. Mungkin idealnya 4 atau 3 kali ya. Kalau ini masih terlalu cepat juga. Oke. Nah, sudah selesai mouse control kita. Kita sudah membuat pergerakan dengan look at dengan menggunakan mouse. Mungkin supaya rapi, saya pilih semua, saya tekan C ya. Saya bikin look at mouse cursor ya. Look at mouse cursor sebenarnya pakai spasi nggak apa-apa ya. Look at mouse cursor. Oke, saya bikin warna merah juga karena dia event ya. Oke, agak-agak pinky deh. Oke. Oh ya, jangan lupa bikin show bubble when zoom ya. Jadi kalau kita zoom out masih kelihatan. Oh, ini juga belum ya. Show bubble when zoomnya belum kita klik ya. Oke, sip. Beda dia merahnya. Nggak apa-apa. Ya kadang-kadang kita agak OCD jadi agak itu juga ya. Bikin aja lah. Apa dia? Sebentar ya. FF. Kalau merah itu FF0000FF ya, alfanya 1 ya. Oke, ini juga kita bikin supaya supaya itu aja, supaya rapi aja deh. FF0000FF. Oke, nah jadi sama dia warnanya. Ya, yang event kita bikin warna merah. Oke, sebenarnya udah selesai, tapi ada satu yang agak mengganggu saya. Kenapa? Karena ini kita masuk ke konsep object oriented programming ya. Object oriented programming itu kan tujuannya sebenarnya supaya codingan itu lebih rapi dan lebih mudah dimengerti. Nah, rotation speed ini adalah variabel yang kita letakkan di blueprint top down controller. Ya, sebenarnya ini nggak masalah, sistemnya masih bisa bekerja, tapi kita perlu tahu bahwa rotation speed ini itu adalah variabel si karakternya, bukan variabel si controllernya. Jadi kalau kita letakkan rotation speed-nya di sini, nanti akan susah kita mengubah rotation speed-nya kalau misalnya kita berinteraksi dengan karakternya. Misalnya kita bikin game kayak yang ada unsur magicnya gitu ya, karakternya kena slow, jadi dia lambat pergerakannya. Nah, kita harus ubah rotation speed-nya. Kita ngubahnya di mana? Di objek karakternya atau di objek controllernya? Nah, itu kan jadi ambigu kan? Harusnya kan yang punya rotation speed-nya ini adalah si karakternya. Ya, berarti kita nggak pas taruh variabelnya ini di top down controller ini, di blueprint top down controller ini. Kita harus letakkan, bukan harus sih sebenarnya ya, sebaiknya kita letakkan di blueprint karakternya ini. Kita punya blueprint untuk karakternya ini, namanya BP top down karakter. Kalau saya klik 2 kali, inilah dia blueprintnya. Ya,
kebetulan masih belum ada eventnya ya, karena kita belum edit apa-apa di sini ya. Jadi kita bikin aja, kita pindahkan aja lah rotation speed-nya ini ke top down karakternya nih. Caranya cara seperti tadi juga ya, variabelnya kita tambahkan, kita bikin rotation speed ya. Nilainya kita bikin float dan kita compile supaya munculnya di sini dan kita bikin 4 aja, jangan 5 ya, 4,0. Oke. Nah, sekarang udah benar tapi belum kita panggil di sini. Ini masih rotation speed-nya si top down controllernya. Gimana cara manggil yang ke top down karakternya nih? Nah, kita udah dapat sebenarnya karakternya ini. Get player character. Ya. Tapi kalau misalnya kita tarik dari sini, ya, kita belum bisa ambil rotation speed-nya. Kenapa? Karena rotation speed itu memang punya karakter, tapi sebagai kelas top down karakter, bukan karakter yang generik. Ini kan karakter generiknya si Unreal kan. Jadi belum bisa kita ambil rotation speed-nya nih. Ya, ini kalau misalnya belajar di PBO ini dikenal dengan konsep polymorphism. Ya, karakter kita ini adalah superclass-nya. Top down karakter ini adalah subclass-nya. Ya, jadi subclass-nya ini dia nggak bisa, superclass-nya ini dia nggak bisa mengakses variabel dari subclass-nya. Ya, nah, jadi gimana caranya kita akses variabelnya itu? Kita harus ubah dulu ke top down karakter ya. Kita tarik node-nya ini, ada fungsi cast to top down karakter, BP top down karakter. Klik dan nanti dia akan keluar sebagai top down karakter. Tapi tentu aja ini harus pakai flow tertentu. Jadi nanti ya kita ubah dulu, kita tarik dulu flow-nya kemarin. Jadi agak berantakan tapi nggak apa-apa ya. Ini kita cut dulu coba. Oops, sorry. Oke, saya cut aja kemari ya. Ini saya cast tuh. Jadi saya cast dulu player karakternya ini menjadi top down karakter dan hasilnya itu STP top down karakter saya bisa ambil get rotation speed. Baru muncul dia get rotation speed-nya. Dan itulah yang akan kita injek kemari. Ya, ini kita hapus saja. Oke. Nah, tapi tadi hati-hati, saya pindahkan flow-nya dari event tick ke cast top down karakternya, terus kita harus sambung lagi kemari. Klik gitu. Ini saya pindahkannya ke bawah supaya ya nggak rapi juga sih sebenarnya ya. Ya nanti ada cara untuk merapikan node nanti belakangan lah ya. Untuk sekarang kita anggap aja dulu seperti ini udah rapi gitu ya. Nah, jadi sudah dapat ya event tick ya. Kita ubah dulu karakternya itu menjadi top down karakter untuk dapat rotation speed-nya. Baru kita lakukanlah interpolasi rotation speed-nya ini, baru kita set actor rotation-nya ya. Oke, coba kita jalankan berhasil atau tidak. Harusnya berhasil dan ya tentunya tidak ada perubahan ya karena memang kita hanya mengubah asal dari variabel rotation speed-nya. Oke. Ya, jadi saya rasa itu saja dulu untuk tutorial kali ini. Kita sudah belajar bagaimana melakukan rotasi objek dan menggunakan mouse input. Sekaligus juga kita sudah belajar tentang tipe-tipe dari node dan sedikit tentang object oriented programming pada game kita. Oke, sekian dulu untuk tutorial kali ini. Sampai ketemu di tutorial berikutnya.